untuk pemula, saya sarankan beli aja yang pejantan, kelas pedaging yang panjang, agak bongsor, dada lebar, bokong lebar, perut besar. Walaupun mungkin ada tanduknya atau mungkin enggak masalah. Yang penting kelasnya besar, masih muda dan sehat, energi, dan juga bisa mengawini banyak domba. Jadi tujuannya kita membeli domba, kalau kita tujuan untuk pedaging, kita harus mengutamakan pedaging. Jadi pedaging yang murah. Jadi jangan terlena dengan kelas-kelas super yang bukan tujuan kita. Nanti kalau kelas super, kita nanti jualnya juga tetap kepada pemula-pemula yang maniak terhadap kelas-kelas ekstrim. Jadi nanti juga tetap kesulitan. Kalau pemula yang maniak kelas ekstrim nanti juga mulai habis, karena mungkin juga setelah beternak mereka juga kesulitan untuk jualnya, nanti kita juga akan kesulitan, kawan. Assalamualaikum, selamat sore konco ternak, konco tani, konco lan bolo-bolo semuanya, konco tani ternak. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga kita di hari yang suci ini kembali suci, saling memaafkan dan saling berbahagia. Kali ini saya akan membahas terkait harga domba, kawan ya. Harga domba akhir hari ini rata-rata banyak yang ditimbang hidup. Bagaimana standar harga domba menurut pedaging, kawan ya? Apakah sama antara spek domba yang biasa dengan domba yang crossingan atau yang mungkin yang super? Itu spek daging, skala pedagingnya itu sama apa enggak? Untuk mencapai target pasar dan sesuai dengan harga pasar, mungkin saat ini konco-konco peternak dan juga petani, jika ingin menginginkan domba yang standar hidup, per kilonya rata-rata sekarang itu harga untuk yang domba gembel ya, gibas ya, itu kalau kita beli mungkin sekitar 60 sampai 70 ya. Kalau yang crossingan sekitar harga 70-an ya, sampai 80. Terus yang mungkin harga kelas atas ya daging itu sekitar 90 sampai 100. Kadang ada juga yang nyampe harga 120. Itu kalau kita misal sebagai peternak pemula, jika kita beli, apakah sudah bisa masuk spek untuk harga pasaran? Maksudnya pasar lokal pedaging untuk warung sate atau mungkin untuk akikoh ataupun dijual ke pasar. Untuk harga segitu, kawan, memang kita kalau habis beli langsung kita jual pasti kita rugi. Untuk spek harga pasar, domba gembel itu paling ketemunya harga 50.000 per kilo. Mungkin harga untuk yang crossingan standar itu paling sekitar 65 sampai 70 atau mungkin sampai 65 sampai 75. Untuk spek harga yang kelas pedaging yang bagus ya, itu sekitar 75 sampai 85. Mungkin yang untuk yang paling gemuk, agak super, benar super, itu perkiraan antara sekitar 75 sampai 85 per kilogram hidup. Kenapa berbeda, kawan? Kita membeli walaupun sama-sama domba, mungkin kalau orang awam sama-sama domba kenapa harganya beda? Apa hanya karena impor atau hanya karena dibilang super harganya jadi mahal? Bukan gitu, kawan ya. Untuk domba gembel itu emang beda. Itu karkasnya minim ya. Karkasnya itu pokoknya apa itu? Hasil potong itu, hasil dagingnya potong itu lebih sedikit dibandingkan dengan tulang sama apa itu pencernaan ya, maksudnya brodot atau apa itu yang untuk pencernaan itu dibandingkan pencernaannya lebih sedikit. Mungkin untuk yang crossingan itu lebih naik up dikit. Jadi per kilogram hidup itu hasilnya nanti dagingnya beda-beda. Untuk domba gembel, domba crossingan,
ataupun domba yang kelas super. Memang yang kelas super itu nanti hasil dagingnya lebih bagus kawan ya. Jadi karkasnya beda. Jadi bila kita membeli, kalau harganya beda, yang penting sesuai spek nggak masalah. Tapi untuk harga-harga yang kelas berlebihan ya kawan, misal domba gembel harga 70 atau 65 itu terlalu tinggi. Jadi kita nanti kesulitan untuk jual. Misal kita gini kawan ya, untuk pemula saya sarankan beli aja yang pejantan, kelas pedaging yang panjang, agak bongsor, dada lebar, bokong lebar, perut besar, walaupun mungkin ada tanduknya atau mungkin nggak masalah. Yang penting kelasnya besar, masih muda dan sehat, energi, dan juga bisa mengawini banyak domba. Jadi tujuannya kita membeli domba, kalau kita tujuan untuk pedaging, kita harus mengutamakan pedaging. Jadi pedaging yang murah. Jadi jangan terlena dengan kelas-kelas super yang bukan tujuan kita. Nanti kalau kelas super, kita nanti jualnya juga tetap kepada pemula-pemula yang maniak terhadap kelas-kelas ekstrim. Jadi nanti juga tetap kesulitan. Kalau pemula yang maniak kelas ekstrim nanti juga mulai habis, karena mungkin juga setelah beternak mereka juga kesulitan untuk jualnya, nanti kita juga akan kesulitan kawan. Jadi kita untuk tahap awal saya sarankan beli pejantan yang spek pedaging tinggi, panjang, besar. Terus beli domba yang kelas lokalan. Kalau bisa jangan, kalau hindari ya kawan, membeli kambing kondisi babon atau betina indukan yang nggak bawa anak. Itu risiko kadang majir atau mungkin nggak bisa beranak ya. Tapi kalau yang saya sarankan itu betina indukan yang bawa anak kembar 2 atau 3 mungkin atau 4. Itu lebih bagus. Yang penting posturnya tinggi, ya misal nggak terlalu lebar nggak masalah, yang penting itu sesuai harganya. Kalau alternatif kedua itu beli aja duluan atau darah, mending seperti itu. Jadi kita nanti biar nggak kesulitan untuk jualnya lagi. Mungkin ada saran dari kawan-kawan terkait domba, gimana untuk pemula, beli yang mana, monggo silahkan. Dan juga kita juga harus mengukur kemampuan kita ya, kemampuan budget kita untuk beli, dan juga kemampuan lahan-lahan pakan. Lahan pakan harus siap seperti itu. Ini harus muter ya. Ini dibabat habis, sana muter, yang sana babat lagi. Jadi kita usahakan kos untuk pakan ternak itu gratis kawannya. Kalau kita sudah beli, kita akan berat di ongkos kawan. Nanti kita akan sulit berkembang. Dan integrasikan peternakan itu dengan pertanian. Jadi kita bisa berhasil ganda. Jadi dari krete atau urin nanti kita pupukkan ke tanaman tumpang sari seperti sengon, seperti kelapa, pisang, dan juga lain-lain yang bisa hidup di antara lahan pakan ternak. Sekian dari saya kawan. Mungkin ada saran atau masukan dari rekan-rekan yang lebih inovatif, monggo silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Salam dari saya, Naruyo Agro ya. Minal aidin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.